Cek cek 1212. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Yusa. Kali ini kita akan membahas mengenai kegagalan. Jadi di penjuru dunia ini semua orang pasti pernah mengalami suatu kegagalan. Mungkin dari pendidikan atau hubungan asmara atau semua hal yang menyangkut kehidupan kita. Kegagalan yang dimaksud kali ini adalah ketidaksesuaian antara realita dengan ekspektasi kita. Jadi semua yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka kita akan menganalogikan sebagai sebuah hal yang gagal. Jika kita merasakan sebuah kegagalan, maka kita akan selalu menyalahkan diri kita, selalu menganggap bahwa diri kita ini tidak berkompeten, diri kita ini tidak berkualitas, diri kita ini bodoh. Padahal hal itu tidak sepenuhnya benar. Kegagalan bisa menjadi sebuah batu loncatan atau awalan kita untuk menggapai mimpi-mimpi kita yang baru, untuk menggapai mimpi kita yang lain, dengan cara yang lain, dengan cara yang berbeda, sehingga kita bisa mewujudkan mimpi itu dan kita akan menerima sebuah kesuksesan. Kegagalan tidak semuanya buruk. Ada pepatah itu mengatakan bahwa emas akan tetap menjadi emas meskipun ia ada di dalam parit. Apa maksudnya? Jika kita mengalami sebuah kegagalan, jika kita mengalami sebuah ketidakpastian, kita menganggap bahwa diri kita ini rendah, maka bisa dianalogikan kita ada di dalam parit. Namun, jika kita memang orang yang berkualitas, orang yang berkompeten, orang yang bisa menghadapi semua rintangan, maka kita menganggap diri kita emas. Jadi, ketika kita mengalami kegagalan, maka janganlah terus menyalahkan diri kita sendiri. Kita harus mengintrospeksi diri kita sendiri, lebih mengenal diri kita sendiri lebih dalam. Apa sih kekurangan kita? Apa kelebihan kita? Dengan itu kita dapat menentukan batasan-batasan kita dalam berusaha. Jika kita dapat memahami batasan-batasan kita, maka kita bisa membuat strategi yang baru untuk menggapai mimpi-mimpi kita yang lain, mimpi-mimpi kita yang baru dengan cara yang baru itu tadi. Jadi ketika kita merasa gagal, maka janganlah terus menyalahkan diri. Kita harus senantiasa introspeksi. Menyalahkan diri kita sendiri di dalam konteks ini tidaklah benar, tidaklah tepat. Justru itu akan membuat kita semakin runtuh, membuat kita mengalami kesulitan lagi. Dan yang paling parah, kita bisa mengalami sebuah mental illness. Ketika kita runtuh, ketika kita merasa bahwa diri kita ini lelah, diri kita ini rendah, diri kita ini gagal, jangan cepat untuk menyalahkan diri, jangan cepat untuk mengeluapkan emosi, karena hal itu justru akan menambah hal-hal atau masalah-masalah yang baru. Orang yang gagal justru akan mempunyai pikiran-pikiran yang baru, tetapi dengan syarat orang yang gagal ini bisa berdamai dengan dirinya sendiri, sudah bisa memaafkan dirinya, sudah bisa memaafkan kegagalannya. Lalu bagaimana cara kita untuk berdamai dengan diri kita sendiri? Kembali ke poin awal tadi, bahwa kita harus bisa mengintrospeksi diri. Kita harus bisa untuk memahami batasan-batasan kita. Kita juga harus memahami apa yang salah dari diri kita, apa yang salah dengan usaha-usaha kita, apa yang salah dengan cara-cara kita, sehingga ketika kita sudah bisa berdamai dengan diri kita sendiri, maka dapat dipastikan bahwa kamu adalah orang yang kuat, kamu adalah orang yang berhasil. Orang yang berhasil pasti sudah bisa berdamai dengan dirinya. Hidup itu bukan hanya tentang bagaimana cara kita untuk memanen hasil dari usaha-usaha kita, tetapi ada saatnya
benih-benih yang kita tanamkan itu tidak berhasil, tidak bisa dipanen, rusak, gagal. Ketika benih itu mati, ketika apa yang kita tanam itu tidak berhasil, maka kita bisa melihat apa usaha-usaha kita yang salah. Seharusnya apa yang harus kita lakukan? Kembali lagi ke poin pertama tadi, kita harus introspeksi diri. Jadi, kita harus ikhlas. Namun, ikhlas ini tidak tanpa usaha. Kita harus tetap berusaha. Kita melihat apa yang salah, apa yang harus kita lakukan. Oh, mungkin yang salah dari kita lupa untuk memberikan pupuk, lupa untuk memberikan air, atau jika dianalogikan dalam hidup kita lupa untuk bersyukur, kita lupa untuk beribadah, kita lupa dengan teman-teman kita, lupa dengan membantu orang tua kita. Jadi ketika ada kewajiban yang terlewat, maka kita mungkin menjadi sebuah faktor dalam kegagalan kita. Oh, kita kurang belajar, itu menjadi sebuah faktor untuk sebuah kegagalan. Maka ketika kita sudah bisa mengintrospeksi diri, kita bisa mencari solusi yang terbaik, bisa mencari cara-cara yang baru, cara-cara yang lebih baik, sehingga kita bisa mewujudkan mimpi itu atau mewujudkan mimpi-mimpi kita yang lain. Bukan berarti mimpi kita yang gagal selanjutnya kalian akan gagal. Tidak. Ketika gagal, carilah mimpi yang baru. Siapa tahu bukan jodohnya. Jodoh ini dapat diartikan sebagai takdir, dapat diartikan sebagai ketetapan Tuhan. Tuhan sudah menetapkan garis kita, sudah menetapkan takdir kita di Lauhul Mahfuz. Jadi ketika kita gagal di A, bukan berarti selanjutnya kita akan gagal. Tetapi ketika kita gagal di A, mungkin saja kita bisa berhasil di B. Berarti kita memang sudah ditakdirkan di B. Begitu. Bukan berarti B ini lebih buruk daripada A. Bisa jadi B ini lebih baik daripada A. Namun hanya kita yang tidak bisa menerimanya. Jadi bisa disimpulkan bahwa ketika kita gagal, maka selanjutnya kita harus mengintrospeksi diri, sehingga kita bisa menemukan hal-hal yang baru, menemukan batasan-batasan kita, apa yang seharusnya kita gali, apa yang seharusnya kita lakukan. Bukan hanya meratapi nasib, bukan hanya bersedih, kita harus menata ulang niat kita, menata ulang motivasi kita. Karena dengan motivasi yang baik, dengan motivasi yang benar, maka usaha-usaha kita akan tepat. Kita akan cepat untuk menuai sebuah kesuksesan. Pesan dari saya, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Meskipun kita sudah melakukan banyak kesalahan, kita sudah merasakan banyak kegagalan. Nikola Tesla dulu sebelum menemukan sebuah buah lampu, dia sudah mengalami ratusan kegagalan. Jadi ambil semua ilmu orang-orang yang sukses, ambil semua ilmu orang-orang di sekitar kalian. Jangan pernah malu untuk gagal, karena kegagalan itu justru akan membuat kalian lebih kuat lagi. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa.